carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Ya. Artinya apa? Kalau kita pengen lurus hijrahnya, kalau kita pengen hijrahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka cari ilmu. Ya. Maka sepakat para ulama nyari ilmu itu wajib. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Apa kabar pemirsa Makna? Kembali lagi di sini bersama kami di Bincang Makna, bincang-bincang seputar agama. Di sini saya bersama guru kita yaitu Al-Ustadz Abul Yasa Eko Setiawan. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Antum gimana? Alhamdulillah. Khair juga kan? Gimana tentang pekerjaannya antum di Ma'had? Ya alhamdulillah sekarang berjalan, kemudian sedikit demi sedikit memperbaiki kekurangan. Ya kemudian juga permasalahan legalitas pun juga kita usahakan insyaallah. Ya mohon doanya ya antum semua juga pemirsa Al-Makna, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita insyaallah. Amin insyaallah, amin insyaallah. Jadi gini Ustadz, kemarin ana banyak cerita sama teman-teman. Masalah mereka itu tentang dilanda pandemi. Kita kan sudah 1 tahun lebih saja dilanda pandemi ini. Jadi teman-teman tuh banyak yang mengira bahwa pandemi ini musibah atau gimana ya? Mereka itu tentang bencana atau musibah? Ya, betul musibah menurut mereka. Musibah. Jadi mereka itu diuji tentang hartanya, Ustaz. Ada yang kehilangan harta. Mereka itu ada yang kehilangan istrinya karena meninggal COVID, Ustaz. Ada yang juga di-resign, mereka ada yang diberhentikan. Jadi mereka selama itu mereka itu berkepikiran untuk berhijrah, Ustaz. Jadi mereka memilih jalan yang sekiranya mereka mendekatkan diri kepada Allah, Ustaz. Dengan cara mereka kadang hijrah cuma sekedar hijrah, Ustaz. Jadi apa sih hakikat hijrah yang sebenarnya, Ustaz? Monggo nasihatnya, Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah nih dari apa yang kita alami sekarang ya, sebenarnya bagi seorang mukmin itu merupakan ujian. Ya, karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Kami uji mereka dengan hasanat, kebaikan-kebaikan seperti kelapangan, harta dan sebagainya. Waktu luang itu kan kebaikan ya. Wasayyi'at dan juga keburukan, kematian, mungkin juga virus dan sebagainya. Tujuannya satu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu ujian baik kenikmatan ataupun kesengsaraan, hakikatnya satu, agar Allah kembali. Dan alhamdulillah, dengan mungkin adanya corona ini ya, satu hikmah yang paling besar kita lihat mungkin berbondong-bondongnya orang berhijrah. Ya, cuman yang jadi masalah kadang ketika hijrah sudah bingung. Ya, saya mau apa lagi ya ini gitu Walaupun hakikatnya ia ingin, saya ingin kembali kepada Allah. Ya. Nah, Ewafillah, jadi tadi yang ditanyakan sama Akhina Mas Dika ya, saya agak lupa ini. Baru kenal, insyaallah. Hakikat tentang hijrah. Jadi sebenarnya hijrah itu kan dalam Islam itu ada dua. Jadi hijratul makan, berpindahnya kita dari satu tempat ke tempat lain. Ya, sebagaimana Rasulullah dahulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, yang kedua adalah hijratul hal. Jadi hijrah perilaku. Ya, jadi dia dari perilaku yang buruk pindah kepada perilaku yang baik. Ya, lebih detailnya lagi mungkin dari manhaj yang ya kita tidak tahu manhaj yang kurang bagus kepada manhaj yang sahihah. Ini hijrah. Ya. Jadi hakikat hijrah yaitu apa? Ya, intinya apa? Dia berpindah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Dan alhamdulillah, gelombang hijrah itu banyak. Banyak orang yang kembali kepada Allah, banyak orang yang aktif datang di majelis ilmu. Ya, cuman tadi ya jadi permasalahan kadang terus setelah itu apa yang harus dilakukan. Jadi Ewafillah, hijrah dalam artian perbuatan tadi ya itu mencakup ya dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, kalau dulu ngapunten biasa minum minuman keras, maka sekarang ditinggalkan. Kalau dulu biasa yang muda-muda pacaran, Mas Dika pacaran enggak?
Alhamdulillah nggih. Jangan ada kepikiran pacaran nggih. Jangan sampai Ustaz. Nikah saja sudah. Nah, Nah, itu. Jadi dari hal yang diharamkan menuju kepada yang diridhai oleh Allah. Kemudian juga dari perkataan juga. Kalau biasanya dulu ngomong dengan omongan yang mungkin menyakitkan orang atau omongan-omongan kasar. Nah, dia hijrah artinya apa? Dia pindah. Mulai diperbaiki omongannya. Nah, seperti itu umumnya hijrah. Tapi sekarang ini memang tren istilah hijrah itu. Ya, tapi secara tidak langsung maknanya hampir sama dengan seperti itu. Nah, jadi kadang ya itu ya. Jadi kita kembali ke manhaj yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang teman-teman itu menyepelekan Ustaz. Kadang mereka segelebatkan Instagraman misalnya. Kan sekarang kan banyak teman-teman yang Instagraman 24 jam kadang mereka di handphone ini. Nah. Kadang juga mereka menghiraukan Ustaz hijrah karena mereka bilang Allah ntar juga berubah. Yang benar itu hidayah itu ditunggu atau dijemput sih Ustaz? Nah, jadi keinginan untuk hijrah kemudian sampai dia tindak lanjuti dengan perbuatan baik, ya, meninggalkan berbulu itu sebenarnya sudah bagian dari hijrah. Ya. Tapi memang ya kadang orang berpikir seperti ini, ada hal-hal yang belum biasa dia lakukan. Ya, akhirnya dia berpikir hidayah itu kan milik Allah nih. Saya belum dapat hidayah. Ya, semisal ada seorang wanita semisal, Mbak, kenapa kok sekarang sudah ngaji tapi masih sering buka aurat? Nah, gitu. Saya masih belum dapat hidayah. Nah, ini rancu ya. Jadi pemahaman hidayah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Jadi hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayatul irsyad wal bayan. Jadi dari irsyad wal bayan itu hidayah petunjuk dan penjelasan. Contohnya apa? Contohnya adanya majelis taklim, kemudian kitab-kitab yang membahas tentang ilmu, ya, kajian-kajian para ulama itu ada dan serba di mana-mana. Tinggal kita mau ngambil enggak. Ya, jadi hidayah irsyad wal bayan ini tersebar di mana-mana. Yang kedua, hidayah itu taufik. Nah, ini hanya Allah yang berperan di sini. Dalam artian apa? Allah yang menghendaki memberikan hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Allah mencocokkan terhadap apa yang dipelajari dengan amal perbuatannya. Ya, makanya kita dapati ya orang ilmunya tinggi. Sudah dapat hidayah irsyad wal bayan. Tapi ada bagian-bagian Islam yang tidak dijalankan. Nah, ini belum dapat hidayah taufik. Ya, maka orang yang berhijrah, ya, hendaklah dia meniatkan untuk thalabul ilmi. Ya. Kemudian sebisa mungkin mohon pertolongan Allah agar supaya apa? Mudah mengamalkan apa yang telah dipelajari. Ada sebuah perkataan yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, amalkan ilmu yang kau pelajari. Ya, niscaya Allah akan ajarkan sesuatu yang tidak diajarkan kepada orang lain. Apa itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau memang benar ini disebutkan kepada Ibnu Mas'ud, mungkin makna dari perkataan ini bisa jadi Allah berikan kelebihan. Ya, ketika dia berdakwah mungkin bisa langsung masuk, gitu, atau Allah berikan kepada dia sesuatu yang memang itu satu kelebihan. Inilah apa yang namanya kelebihan daripada menjalankan ilmu yang telah dipelajari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi hidayah itu antara dijemput atau ditunggu. Dijemput hidayah, dijemput, gitu, ya? Jadi kita harus nggak usah malas-malasan ya ke majelis taklim. Iya, karena Rasulullah sendiri perintahkan untuk mencari ilmu. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Ya. Artinya apa? Kalau kita pengen lurus hijrahnya, kalau kita pengen hijrahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka cari ilmu. Ya. Maka sepakat para ulama nyari ilmu itu wajib. Ya. Sampai kita tua saja. Sampai kita meninggal dunia. Iya. Bahkan ada seorang ulama yang ketika beliau mengalami sakaratul maut, beliau masih ingin mendengarkan hadis. Gitu. Ya. Beliau mengatakan ketika ditanya kenapa melakukan hal itu, ya karena Rasulullah menyampaikan ya mencari ilmu itu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Ya, akhirnya beliau meninggal dalam kondisi belajar hadis atau mendengarkan hadis. Insyaallah luar biasa. Kadang kajian. Ya mungkin dengarkan YouTube atau apa gitu. Apalagi sekarang ada banyak sekarang ada ustaz yang ada di YouTube ya. Nah, alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kadang teman-teman juga ini banyak teman-teman dari teman-teman juga. Kadang mereka juga berhijrah itu bukan karena Allah Ustaz, bukan dari ta'ala. Jadi mereka berhijrah
karena manusia, karena mertuanya, karena kadang tidak mertuanya langsung dia khusyuk sholat, kadang tidak mertuanya masya Allah dia langsung megang-megang gitar Ustaz. Banyak gitu, kadang sama bosnya apa, terkadang sama-sama bosnya dalam kurung memang sudah hijrah, dia ikut-ikutan hijrah. Bagaimana Ustaz nasihatnya teman-teman seperti itu? Jadi yang pertama gini nggih, kita tidak dibebani untuk melihat hati orang lain. Ya, jadi yang perlu dikoreksi di sini adalah bisa jadi orang niatnya ikhlas ketika berhijrah. Ya, jangan sampai ketika ada orang berhijrah, oh ini hatinya tidak niat ikhlasinnya, tidak boleh nih, karena urusan hati bukan wewenang kita. Ya, adapun memang kenyataannya, ya sebagian seperti itu. Kadang orang ketika mau sholat saja harus diajak bosnya, ya, atau mungkin orang lain yang ngajak tidak mau. Nah itu, gitu. Nah, awalnya tidak masalah, ya, karena orang masuk Islam atau orang kembali berhijrah itu bisa jadi sebabnya sepele, ya, bisa jadi karena bosnya, bisa jadi karena mungkin lihat temannya kok sholat, ya, akhirnya dia ikut sholat, ya, sepele. Awalnya memang niatnya mungkin seperti itu, ya. Tapi makanya tadi kita sampaikan, orang yang berhijrah itu hakikatnya dia thalibul ilmi, ya, ya, karena apa, mencari itu wajib, ya. Maka seorang thalibul ilmi, ya, atau orang yang berhijrah, maka niat yang pertama itu dia harus mengolah niatnya dulu, ya. Makanya tadi lingkungan itu penting, ya. Makanya orang yang berhijrah dia sebenarnya harus istilahnya ditemani, ya, didampingi gitu loh, ya. Jangan sampai dia kembali lagi ke jalan yang dahulu, ya. Sambil didampingi tadi kita sampaikan pentingnya ikhlas dan sebagainya. Karena apa ikhlas itu luar biasa. Kenapa kita perlu ikhlas? Ya, dalam berhijrah misal contohnya. Satu, karena ikhlas itu adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah. Ya. Dengan ikhlas, amal yang kecil itu bisa jadi besar. Ya, pahalanya luar biasa, ya. Amal yang sangat besar tapi dia tidak ikhlas, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan rubba amalin shaghirin tukabbiruhu niyyah. Ya, betapa banyak ya amalan yang kecil itu bisa menjadi besar karena sebab apa? Sebab niatnya, ya, niatnya ikhlas karena Allah. Yang perlu saya sampaikan di sini yaitu ikhlas, ya. Kadang orang salah memahami ikhlas kok, ya. Sampai tak jiwit semisal, ya. Udah ikhlas saya tidak balasnya, bukan seperti itu, ya. HP-nya saya ambil semisal, ya. Ikhlas saya tidak mau, bukan seperti itu. Ya, ikhlas di sini sebagai pengertian syar'i yaitu apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya, jadi ibadah tujuannya kepada Allah. Maka ketika orang hijrah, saya niat karena Allah sudah. Perkara teman tidak dukung, perkara ada orang yang mencela atau mencibir dan sebagainya, kalau dia ikhlas karena Allah, selesai urusan. Ya, selesai urusannya. Yang saya tuju adalah Allah, bukan manusia. Tapi memang membiasakan ikhlas ini yang sulit. Ya, kita mohon pada Allah agar supaya dimudahkan untuk ikhlas dalam setiap ibadah kita. Dan satu lagi saya tambahkan, dengan ikhlas, ya, kadang amal yang sepele itu hasilnya luar biasa. Ya, sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis, man salaka thariqan, siapa yang dia berjalan, ya, di satu jalan, yaltamisu fihi ilman, ya, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu thariqan bihi ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, yang menarik di sini adalah kata-kata yaltamisu. Ya, iltamasa yaltamisu itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin harakatul a'ma. Gerakannya orang buta. Kira-kira orang buta gimana? Meraba-raba kan? Meraba-raba. Ya, artinya cukup meraba dia. Jadi usaha yang ringan sebenarnya. Nah, siapa yang keluar mencari ilmu, ya, walaupun cuma sekedar usaha yang ringan, Allah mudahkan jalannya ke surga. Dan lebih lanjut Syekh Utsaimin mengatakan, orang yang cari ilmu walaupun cuma sekedar datang dengan niat ikhlas, bisa jadi mungkin ngantuk, ya, tapi dia semangat, kadang mungkin disampaikan ustadznya tidak paham, tapi karena dia berusaha, maka dia akan sampai kepada ilmu tadi. Nah, ini luar biasanya ikhlas. Maka jangan sepelekan ikhlas, seperti itu. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Baik pemirsa, kita sampai di sini saja. Tetap di Al Makna, yaitu bincang makna, bincang-bincang seputar agama. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama. Bincang-bincang seputar agama.